Assalamualaikum, Bapak Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung 287 ini, Pak. Ya. Sugeng dalu Bunda. Monggo. Ini mohon maaf baru bergabung. Ye. Selamat malam, Buka Dinkes. Siap, ye. Banyak yang sudah bergabung. Ye. Bapak Ibu, kami sampaikan untuk kota kami malam ini ada 500 peserta. Jadi nanti ini masih banyak kuota, Bapak Ibu, monggo disampaikan kepada teman-teman yang belum mengikuti Zoom, belum masuk Zoom untuk bisa segera masuk ke Zoom. Apabila ada grup-grup, ya monggo di grup-grup sebentar, Pak. Kami juga bocah-bocah YouTube nanti apabila ada yang kesulitan untuk masuk di Zoom. Narasumber sudah bergabung belum ya? Pak Wasilin dan Pak Nurul? Pak Wasilin sudah. Sudah, Bu. Pak Nurul kayaknya baru sampai rumah tadi sekitar 10 menit. Oh, ya. Coba dijawil, Mbak Nines. Oh, iya, siap. Cari posisi yang enak. Bu Sekdin belum bergabung, Ji? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak Nines. Ji, terima kasih Bu Sekdin. Santi, sudahkah? Ampun. Bukadin, ampun bergabung. Pak Trianto sudah? Colek, Mbak Nines, Pak Trianto, Bu Ani. Ye, siap Ibu. Tak teleponnya Pak Nurul. Sudah bergabung, Takut kayak bikin laptop. Nah, ini rumahnya terus dulu Pak. Ayo, sing ini kok. Sekarang aja yang lucu. Ye, sebentar Bapak Ibu nunggu Dokter Nurul.
Pak Nurul sudah gabung, Bu Kadin. Pengaturan Selamat malam, Dokter Nurul. Ya, wis keton Pak Nurul. Nggih, sekedap tak nelpon Pak Kus malah lali. nggak usah, nggak apa-apa, Bu. Dalam Nggak usah banyak-banyak. 500 Pak Dokter. Pak Kus. Pak Kus sudah gabung belum? Dereng, Bu. Oh, udah dimatiin sama host. Nanti sama-sama nggak bisa. Wanmu jare ra iso kok iso. Kan HP nek misal HP itu berjejeran kan itu usah-usah. People Meet bisa 424. personel belum ya? Mulai nggih, Bapak Ibu. Sudah terlambat 8 menit. Nanti yang lain biar mengikuti. Siap, Bunda, siap. Siap. Oke. Bu Sekdin, Bu Eka, monggo kami serahkan ke Bu Eka untuk memulai acara. Ya, monggo Bu Eka. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang kami hormati, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit wilayah Kabupaten yang saya hormati, Bapak Ibu Pimpinan Fasyankes di seluruh Kabupaten Purworejo yang saya hormati, Ketua Organisasi Profesi, IPI, BPNI, IDI, dan semuanya yang saya hormati, serta tidak lupa pada Bapak narasumber, Pak Wasilin dan Dr. Nurul yang saya hormati pula. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam acara tindak lanjut Surat Edaran Dirjen Yankes yang baru saja kita terima tadi pagi. Kemudian karena ini perlu mendesak untuk disosialisasikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga malam ini kami mengganggu waktunya untuk mensosialisasikan surat edaran ini. Sebelum acara dimulai, monggo Ibu Kepala Dinas untuk bisa memberikan sambutan, pengarahan, dan sekaligus membuka acara rapat malam hari ini. Dipersilahkan, monggo. Ya, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, dari Direktur Rumah Sakit, dari pimpinan Faskes, organisasi profesi, rekan semuanya dari bidan, perawat, apoteker, Direktur Rumah Sakit, mohon maaf, termasuk di sini ada 2 narasumber, kami hadirkan narasumber, ini Pak Wasilin dan Pak Dr. Nurul. Mohon maaf, terima kasih atas kerawan panjenengan semua untuk mengikuti Zoom pada petang hari ini. Dan kami juga mohon maaf sekali lagi karena ini mengganggu istirahat panjenengan semuanya atau mengganggu yang sedang praktek. Mohon maaf karena kami diburu waktu. Kami hari ini terima surat tertanggal 18 Oktober. Hari ini tadi pagi kami mendapatkan WA dari Pak Wasilin. Nah, terus Pak Wasilin, saya bilang kepada Pak Wasilin, ini larah-larai ya. Wah, aman Pak, di Indonesia nggak ada. Terus Pak Wasilin menekankan lagi, Bu, baca nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Saya baca, oh iya. Terus akhirnya kami atas izin mohon maaf tadi saya nggak izin Pak Kus. Tadi saya langsung menghubungi Pak Nurul untuk menjadi narasumber pada hari ini. Jadi ini momen ini sekaligus saya mohon izin kepada Pak Dr. Kuswantoro karena saya
mengambil Pak Nurul dan Pak Wasilin untuk menjadi narasumber di acara ini. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah Bapak Ibu Preso sudah kami sampaikan terkait soft copy edaran Menteri Kesehatan yang ditandatangani oleh PLT Direktur Dirjen Yankes, ya. Ini yang tertanggal 18 Oktober. Intinya nanti secara teknis akan disampaikan oleh narasumber, tetapi kami sampaikan bahwa kita semua wajib harus memedomani edaran dari Kementerian Kesehatan ini, ya. Jadi dan untuk memedomi ini kami harus sampaikan kepada Bapak Ibu tidak hanya soft copy, tapi kami menyampaikan penekanan termasuk opoto, gitu. Nah, nanti terkait dengan opoto tadi yang AKI nanti Pak Dr. Nurul, tapi terkait dengan sirup-sirup yang tidak boleh itu apa saja, itu nanti kami minta Pak Wasilin untuk menyampaikan kepada kami semua, dan kami tetap membuka forum ini untuk gendu-genduroso dan diskusi. Jadi tidak hanya one way, tapi kita semuanya ini bareng-bareng karena ini wujud dari Kementerian Kesehatan, wujud apa ya? Wujud kehati-hatian Kementerian Kesehatan untuk melindungi masyarakat di Indonesia termasuk di Purworejo. Jadi nanti kita gendu-genduroso, tapi sebelum gendu-genduroso nanti Pak Wasilin dan Pak Nurul untuk menyampaikan materi pada kami. Monggo yang pertama Pak Wasilin dulu, Pak Nurul Hadi dulu. Bu Eka tak langsung ya, kami langsung menunjuk Pak Nurul Hadi dulu yang pertama, nanti dilanjutkan dengan Pak Wasilin untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dulu. Di panel aja, barangkali di panel terus nanti diskusi. Oh ya wes, nah di panel Bu Eka sekalian apa jenenge moderator. Monggo Bu Eka. Ya, nggih, monggo. Matur nuwun Ibu Kepala Dinas Kesehatan atas pengarahan sambutannya. Selanjutnya kita ikuti paparan materi dari dua narasumber. Kita panel saja ya Bapak Ibu. Setelah nanti dua narasumber menyampaikan materinya, baru kita diskusi. Monggo untuk pertama kami persilahkan Dr. Nurul bisa menyampaikan materinya secara singkat, padat. Mungkin 1/4 jam cukup ya. Kemudian nanti disusul Pak Wasilin 1/4 jam. Terus kemudian diskusi lebih panjang diskusinya. Ya, monggo. Monggo Pak Dr. Nurul. Pak Wasilin ada PPT-nya Pak Wasilin. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Darmi. Saya terus terang aja baru saja datang nih, belum sempat membuat PowerPoint ya. Baru saja dari Semarang karena ada rapat ID. Pak Wasilin katanya sudah membuat, Pak Wasilin. Bisa ditampilkan Pak Wasilin. Kayak metu wes Pak. Ya, terima kasih Pak Wasilin. Ini memang baru, jadi belum semuanya bisa diketahui, tapi kita hanya berdasarkan pada edaran yang dari Kemenkes, ya. Nah, dari Kemenkes itu ada edaran untuk melakukan pelaporan lah istilahnya pada kasus-kasus dengan gagal ginjal akut. Memang pada kondisi ini yang terjadi adalah peningkatan dari kasus gagal ginjal akut yang biasanya itu hanya beberapa. Pada bulan Agustus, kalau nggak salah akhir Agustus ini cukup meningkat ya, terutama pada balita.
Hanya kok hilang ya, Pak. Oh, suaranya hilang ya? Halo? Sudah, Dokter Nurul. Sudah dengar. Oke. Sudah dengar? Sudah terdengar suara saya? Ampun, Sudah, ampun. Ya. Pak. Saya tak ambil kacamata, ini terlalu kecil tulisannya. Ya, terjadi peningkatan kasus gangguan gagal ginjal yang progresif yang atipikal. Jadi karena belum jelas ini sebabnya ya. Yang terjadi pada anak usia 0 sampai 18 tahun dan ternyata mayoritas hanya pada balita, jadi yang kurang dari 5 tahun. Nah, ini dibutuhkan upaya untuk penanggulangan yang cepat ya, karena kejadiannya cukup banyak dan meningkat dengan cepat. Nah, untuk itu dibutuhkan data ya, seperti yang ada di edaran Kemenkes tersebut. Ya, dibutuhkan data untuk lapor kasus dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan penata laksanaan gangguan gagal ginjal akut progresif ini ya. Nah, juga diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan karena penyebabnya ini belum begitu betul-betul jelas, sementara kasusnya biasanya cepat ya, dan cukup fatal karena beberapa yang sampai meninggal. Kalau tidak salah sudah ada 200 ya yang terjadi dan yang meninggal berapa ya kemarin? Ada sekitar 65%-nya ya kalau nggak salah di RSCM itu. Nah, saya di RSUD itu sudah ada 2, tapi kebetulan sudah remaja semua, 16 tahun kalau nggak salah. Tapi sudah kita rujuk semua ke Sarjito ya. Lanjut Pak. Nah, ada beberapa pengertian yang kita ketahui. Yang pertama adalah suspek. Ya, suspek gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal. Nah, suspek ini bila ada kasus pada anak usia 0 sampai 18 tahun yang tapi kebanyakan balita ya dengan gejala anuria, pertama anuria atau oliguri. Jadi anuria itu tidak ada kencing sama kali, BAK buang air kecil tidak ada, atau oliguri jadi menurun ya, berkurang. Tidak seperti biasanya, bisa sampai sehari tidak buang air kecil atau setengah hari paling tidak ya. Jadi menurun. Atau bisa betul-betul tidak ada air kencing atau urin. Lanjut. Nah, yang kedua adalah probable. Ya, probable itu yang tadi, yang suspek tadi ditambah dengan beberapa gejala yang lain, tapi tidak terdapat riwayat kelainan ginjal sebelumnya atau tidak ada penyakit ginjal yang kronik. Jadi sebelumnya baik-baik saja, sehat artinya tidak ada masalah pada ginjalnya. Kemudian bisa disertai demam ya, atau batuk pilek, gejala prodromal namanya, gejala yang terjadi pada awal-awal penyakit ya, gejala awal ya. Bisa seperti orang batuk pilek, mau influenza dan lain-lain ya, ada demam, muntah, diare, batuk-batuk. Nah, itu sebagai bisa disertai itu, tapi bisa tidak juga. Ya. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium ureum kreatinin akan meningkat, ya kreatininnya meningkat 1,5 kali, ya. Atau naik senilai lebih dari 0,3 mg per desiliter. Kemudian pemeriksaan USG didapatkan bentuk dan ukuran ginjal yang normal, tidak ada kelainan-kelainan yang lain, tidak ada kista, batu, massa, tumor, dan lain tidak ada. Nah, kalau kasus seperti itu namanya probable. Tadi suspek, yang ini probable. Lanjut. Nah, jadi ada 2 saja ya, suspek dan probable. Kalau COVID kemarin kan banyak. Ya. Ini
Ada 2, suspek dan probable. Nah, vaskes yang melakukan penata laksanaan gagal ginjal akut atipikal ini ada rumah sakit yang paling sedikit memiliki ruang intensif minimal HCU atau mungkin PICU. Nah, kebetulan kita di Citro ada ya. Lanjut. Nah, bagi vaskes yang tidak memiliki sarana untuk penata laksanaan, maka harus melakukan rujukan ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis ginjal anak. Nah, kalau dari daftar di Kemenkes yang dekat dengan kita, ya Sarjito atau Karyadi, ya, atau ke Muardi ya yang terdekat ya. Dan juga punya fasilitas hemodialisis anak. Kita ada hemodialisis tapi belum ada hemodialisis anak. Lanjut. Nah, tata laksana ini kalau tidak salah akan dikeluarkan oleh Kemenkes juga tata laksananya ya. Nah, yang penting yang kita bisa kalau ada suspek ya segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk dilakukan pemeriksaan dulu ya. Ya memang suspek atau sudah probable ya. Fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pemeriksaan laboratorium yang ada yaitu ureum dan kreatinin. Kalau rumah sakit saya kira bisa ya. Atau pemeriksaan yang lain tadi misalnya ada USG, ada yang lain ya, serta melakukan observasi kondisinya. Kemudian bila tidak dapat ditangani dalam 24 jam, maka harus dirujuk ke jam 14 ya. Yang kita sering lakukan adalah Masya Allah, apa itu? Lanjut, Pak. Ya. Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memberikan perawatan kepada pasien anak dengan gangguan tadi ya harus melakukan penyelidikan epidemiologi koordinasi dengan dinas kesehatan dengan Bu Darmi tadi ya. Nah, sepertinya kalau syarat-syarat tadi ya kita tidak ada yang merawat ini mestinya ya. Tapi di sini adalah semua rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan ya, yang bisa baru suspek mungkin bisa juga melakukan penyelidikan ya. Lanjut. FKTP ataupun FKRTL yang menerima kasus gangguan tadi, baik itu misalnya puskesmas ya, melakukan pelaporan melalui link. Saya juga belum pernah lihat ini linknya ya, yang tersedia pada rumah sakit online atau SKDR, Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Lanjut. Nah, penyelidikannya seperti apa? Melakukan anamnesis termasuk anamnesis mengenai penggunaan obat. Ya, jadi anamnesis pada pasien, anamnesis pada orang tua misalnya, obat-obatan yang sediaan cair. Saya kira tidak hanya yang cair ya, obat-obat yang lain juga perlu di anamnesis, kemudian terutama yang cair tadi yang digunakan sebelum mengalami gejala gangguan ginjal tadi. Ya. Baik yang dibeli sendiri, artinya beli bebas, ataupun obat yang didapatkan dari resep, misalnya dari rumah sakit, dari pelayanan kesehatan. Semua ditanyakan obat-obatnya. Lanjut. Nah, dalam hal terdapat penggunaan obat cair tadi, maka keluarga pasien diminta menyerahkan obat-obat tersebut ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan tempat pasien dirawat. Instalasi farmasi pada rumah sakit melakukan, nah ini nanti tugas Pak Wasilin ya, pengemasan ulang, penyegelan obat, dan dimasukkan dalam plastik transparan untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi. Lanjut. Nah,
rumah sakit membuat surat permohonan pemeriksaan toksikologi ke laboratorium dengan sampel darah yang EDTA 5-10 ml, banyak ya, dan urin 20 ml yang telah dimasukkan dalam box pendingin, obat yang telah dikemas dalam plastik transparan. Nah, itu kirim untuk pemeriksaan toksikologi ke laboratorium rujukan. Laboratoriumnya sudah ada yang di surat Kemenkes tadi. Lanjut. Nah, saya kira teman-teman juga sudah membaca ya, mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Terus ini kalau nggak salah ada alurnya ya. Saya bacakan aja karena belum saya buat PPT. Anak usia kurang dari 18 tahun dengan oliguri, anuri, atau dengan atau riwayat demam, muntah, sesak, batuk. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, maka kita periksa urium dan kreatininnya. Nah, kalau urium kreatininnya normal dan ada indikasi rawat, ya kita pemantauan urinnya. Kalau tidak ada indikasi dirawat, maka dimintakan orang tua untuk melakukan pemantauan volume urin di rumah. Bila urin berkurang selama 24 jam atau tidak ada urin selama 12 jam, keluhan lain memberat, demam, batuk, diare tambah berat, maka dianjurkan untuk ke rumah sakit. Sementara kalau dia ada indikasi rawat inap, maka dilakukan pemantauan volume urin ya. Kriteria AKI stadium 3 ya. Kreatinin meningkat 3 kali lipat ya dari baseline. Kreatininnya meningkat lebih dari 2,5. Laju filtrasi glomerulus ya, ini nanti dihitung dulu ya. Atau yang mudah adalah diuresis ya. Diuresis itu kurang dari 0,3 ml per kilogram berat badan per jam. Diuresis itu nanti cara yang menghitung yang sederhana adalah urin dalam waktu 24 jam ya dibagi berat badannya ya. Nah, biasanya normalnya 1 sampai 2 ya, atau 3, 1 sampai 2 ya. 1 lah, rata-rata 1 ya. Nah, kalau terjadi seperti itu maka dilakukan pemeriksaan penunjang seperti darah, hematologi, urium kreatinin, natrium, kalium, dan CRP, SGPT, SGOT, dan lain-lain ya. Kemudian kreatinin dipantau setiap 12 jam. Nah, yang paling penting adalah ada apakah indikasi rawat inapnya ya, mungkin perlu diperhatikan itu. Indikasi rawat inap adalah diare dengan penyulit. Dengan penyulit itu bisa misalnya dehidrasi, ya. Diare sampai dehidrasi, diare demam kejang misalnya ya. Kemudian sesak napas, ini juga indikasi rawat inap, atau penurunan kesadaran, atau ada kejang. Nah, yang terakhir adalah urinnya berkurang tadi, oliguri atau tidak ada urin sama sekali atau namanya anuri. Ya, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Silakan dilanjutkan Pak Wasilin. Ya, terima kasih Dr. Nurul. Lanjut monggo Pak Wasilin. Sudah tampil Bu Ika? Share screen saya. Hostnya Mas Agus, Mas host. Sampun ya. Pak Wasilin. Oke, siap. Siap. Mohon izin Bu Kepala Dinas dan Bapak sekalian, tidak dalam rangka untuk menggurui Bapak Ibu, tapi ini adalah kita saling berbagi saja. Kita ada permasalahan terkait dengan keadaan di dunia kesehatan, sehingga malam hari ini kita diskusi bareng. Jadi tadi Bu Kadin minta saya untuk memaparkan, nanti apa yang saya sampaikan, kalau ada yang keliru, ya mari kita diskusikan. Karena semuanya berdasarkan persepsi kita membaca surat edaran dari Pak Dirjen Pelayanan Kesehatan. Saya mohon izin menyampaikan bahwa ini dasarnya adalah SE Dirjen Pelayanan Kesehatan, tadi yang
diterbitkan barangkali baru kemarin malam kayaknya ini. Tadi pagi saya dapat share dari teman saya dari Badan POM, langsung saya kirim ke Bu Kadin. Bapak Ibu, bahwa ini yang melatar belakangi kenapa tentunya keluar surat edaran itu, yang khususnya nanti kaitannya dengan penggunaan obat sediaan cair ya. Bahwa ternyata akhirnya ada peningkatan kasus gangguan ginjal akut yang progresif atipikal ya. Tadi disampaikan Dr. Nurul. Kemudian ternyata penyebab dari GGA progresif atipikal ini ternyata belum diketahui. Ya, kemudian tapi ada dugaan ternyata ada dugaan ini bahwa penyebabnya adalah salah satu pelarut yang mungkin ada atau mungkin terbawa pada obat sediaan cair. Nah, nanti ini kita bicarakan. Sehingga malam hari ini kita diskusi karena mensikapi pemerintah juga perlunya kehati-hatian, kewaspadaan terhadap adanya resiko penggunaan obat sediaan cair yang sebenarnya saat ini juga pemerintah sedang melakukan penelitian sambil menunggu hasil, tapi demi kehati-hatian diambil langkah-langkah yang untuk memitigasi resiko sehingga enggak terjadi hal-hal yang buruk seandainya memang sediaan obat cair ini yang menjadi salah satu problem penyebab terjadinya gagal ginjal akut progresif atipikal ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan yang lain, tentunya kita sepakati dulu di depan bahwa obat sediaan cair itu ada sirup, ada emulsi, ada oral drops, artinya drop yang oral ya, yang diminum. Kemudian ada sirup kering nanti kita lihat. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya Bu Kadin sudah membuat surat edaran untuk yang ke apotek, ke yang toko obat. Hari ini, malam ini saya tadi lewat organisasi PAVI Bu Kadin mohon izin menyampaikan teman-teman penanggung jawab toko obat rasanya banyak yang rawuh ini. Ya, sehingga ini memang perlu diketahui untuk pimpinan rumah sakit, kemudian kepala puskesmas, pimpinan klinik, penanggung jawab apotek, dan penanggung jawab toko obat. Karena peredaran obat ada di Vaskes ini, sehingga tentunya perlu kerjasama kita semuanya dalam mendukung apa yang menjadi perintah dari Kementerian Kesehatan, yang tentunya melalui Bu Kepala Dinas Kesehatan yang menaungi wilayah Kabupaten Purworejo terkait penggunaan obat sediaan cair ini. Sehingga tentunya malam hari ini kita bicara bagaimana kita melakukan mitigasi mengamankan obat-obat sediaan cair yang memang harus diamankan terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, bahwa karena hari ini Bu Kepala Dinas membuat edaran ya per mulai 19 Oktober 2022 sampai kapan? Sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah Bapak Ibu. Ini cukup yang sampainya ini belum tahu sampai kapan. Yang intinya adalah Kepala Dinas memerintahkan kepada kita semuanya, pimpinan rumah sakit, kepala puskesmas, pimpinan klinik ya. Yang pertama adalah bahwa tenaga kesehatan pada Vaskes di Bapak Ibu di rumah sakit, puskesmas, klinik untuk sementara tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair Bapak Ibu. Ya, baik itu sediaan sirup, oral drops, emulsi ya. Sehingga tidak terbatas pada yang komposisinya adalah paracetamol. Jadi artinya semua obat sediaan cair dalam bentuk sirup, oral drop, dan emulsi. Sehingga untuk tidak meresepkan ini. Kemudian, apabila instalasi farmasi rumah sakit atau di instalasi farmasi di klinik atau di ruang farmasi, karena kalau pelayanan farmasi di puskes namanya ruang farmasi sesuai standar pelayanan farmasi yang di puskes, ya, menerima resep yang berisi obat bentuk sediaan cair, ya, sirup, oral drop atau emulsi, ya. Halo, bocor ini, mungkin bisa di mute. Ya, mohon Bapak Ibu di mute dulu ya. Halo, oke saya lanjutkan. Ya, apabila instalasi farmasi dari rumah sakit, klinik atau puskes itu menerima resep yang berisi obat bentuk tadi, walaupun sudah ada himbauan tadi yang nomor 1 bahwa tenaga kesehatan untuk tidak meresepkan
obat sediaan cair. Namun seandainya terlewat atau lupa, maka filter kedua adalah instalasi farmasi yang menerima resep yang berisi obat sediaan cair, sirup oral drop, agar mengkomunikasikan ke dokter penulis resep. Yang intinya adalah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang juga ditindaklanjuti oleh surat edaran dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Yang intinya untuk dilakukan penggantian dengan apa? Dengan obat sediaan lain. Kalau ada ya yang komposisinya sama, kalau ada. Kalau tidak ada, ya mencari alternatif obat barangkali sejenis, yang kelas terapinya sama, yang fungsinya sama, walaupun barangkali komposisinya berbeda. Ini memang hal yang sangat sulit, tidak dalam keadaan normal. Sehingga pilihan yang harus dilakukan adalah kita harus memilih. Jadi pilihan yang sulit, sehingga barangkali ya kita melakukan tindakan yang mendekati dari yang sempurna. Kemudian perintah yang ketiga adalah apabila di instalasi farmasi, ruang farmasi, ya tadi di rumah sakit, di klinik atau di puskes, tersedia obat sediaan cair, yaitu sirup, oral drop, emulsi, maka dimohon penanggung jawab, ya misalnya di instalasi farmasi atau mungkin nanti di apotek ya, di klinik, untuk mengamankannya. Apa arti mengamankan? Adalah disimpan tersendiri, ya disimpan tersendiri, sehingga kalau sudah disimpan tersendiri bahwa mengandung makna bahwa institusi itu sudah berniat untuk tidak menggunakan sampai dengan adanya pengumuman resmi dari pemerintah. Nanti kalau kita nggak tahu nih, tiba-tiba ada audit, ada maaf misalnya APH masuk, penegak hukum masuk ke institusi, ya, maka sebagai bentuk bahwa kita sudah tidak akan menggunakan itu, bentuknya adalah kalau sudah kita amankan, kita sendirikan. Tapi kalau ternyata obat-obat itu masih ada dalam pajangan etalase, maka dipandang nanti oleh baik dari Badan POM maupun dari yang lain akan menganggap bahwa institusi itu masih punya niatan ingin menggunakan, walaupun saat itu tidak tertangkap basah sedang menggunakan. Ini yang perlu dipahami selama ini kalau kami menghadapi auditor seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ini yang untuk apoteker penanggung jawab di apotek. Ya. Apabila di apotek menerima resep yang berisi obat bentuk sediaan cair, ini mirip dengan yang di rumah sakit tadi, maka apoteker di apotek untuk mengkomunikasikan ke dokter penulis resep. Nah, barangkali ini nyari dokternya ini, ya, agar dilakukan penggantian dengan obat sediaan lain yang komposisinya sama tadi maknanya. Kalau ada obat yang sediaan yang lain, ya sebagai contoh misalnya ada resep valproat sirup. Nah, ini apa boleh buat nih? Ya, tersedia tablet. Tapi memang problemnya ya asam valproat tablet itu adanya dalam sediaan salut. Nah, tadi saya di rumah sakit sudah mengambil langkah. Ya sudah nggak apa-apa. Kita berikan yang tablet saja sehingga kita melanggar formulanya. Ya kan yang tadi disalut ya, sehingga ya salutnya yang dibuat oleh pabrik obat sudah nggak kita manfaatkan. Ya apa boleh buat karena memang pilihannya adanya itu pertama. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan atau tenaga lain pada apotek, karena bisa jadi di apotek ada tenaga yang non kesehatan, ya. Untuk sementara tidak menjual obat bebas atau obat bebas terbatas dalam bentuk sediaan cair, sirup, oral, drop, emulsi, itu Bapak Ibu. Sehingga ini arahan dari atau surat edaran dari Bu Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian minta untuk kepada penanggung jawab yang ketiga adalah sama, apabila di apotek yang saudara pimpin tersedia obat sediaan cair tadi ya, sirup, oral drop, emulsi, penanggung jawab apotek untuk mengamankannya, yaitu dalam bentuk disimpan tersendiri, dipisahkan, ya, tidak dipasang di etalase, tidak dikelompokkan. Kalau obatnya banyak ya bisa diletakkan dalam satu ruangan, tapi itu diberikan tulisan bahwa ini sementara dalam karantina gitu. Itu pertanda bahwa memang tidak boleh untuk digunakan. Mohon maaf. Sampai dengan adanya pengumuman resmi dari pemerintah.
Kemudian untuk penanggung jawab toko obat. Ya, Bapak Ibu, walaupun di dalam surat edaran Dirjen tidak menyebut tentang toko obat, tapi pada saat kita mempersepsikan apotek tidak boleh menjual obat bebas maupun bebas terbatas, maka obat sediaan sirup itu real kita lihat ada di toko obat bebas maupun obat terbatas. Makanya Bu Kepala Dinas mengisi kekosongan celah yang belum dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Dipandang perlu bahwa tenaga kesehatan atau tenaga lain yang pada toko obat untuk sementara tidak menjual obat bebas maupun obat terbatas dalam bentuk sediaan cair sama, sirup, oral, drop, emulsi. Kemudian yang kedua, sama, apabila di toko obat tersedia obat sediaan cair, maka ingat ini, penanggung jawab toko obat. Karena di toko obat itu bunyinya bukan pemilik, ada penanggung jawab toko obat. Untuk mengamankannya. Apa bentuknya sama? Disimpan tersendiri sampai dengan adanya pengumuman resmi dari pemerintah. Oke. Nah, pengecualian. Ini persepsi kami tadi dengan Bu Kepala Dinas bahwa untuk sirup kering, dry sirup, ya tidak termasuk obat sediaan cair yang dihentikan penggunaannya. Karena pelarutnya biasanya kita tambahkan dengan aqua yang kita pada saat dioplos. Ya. Sediaan sirup kering atau dry sirup masih tetap dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Kemudian harapan Bu Kepala Dinas Kesehatan ini untuk kita semua sebagai tenaga kesehatan bahwa semua pimpinan Vaskes di Kabupaten Purworejo untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut. Pahit rasanya memang, ya. Bagaimana dengan obat-obat yang sudah dibeli? Tapi inilah ya keadaan yang ada karena demi keselamatan masyarakat yang barangkali kalau penyebabnya adalah obat-obat itu maka kita bisa mencegahnya. Kemudian, semua tenaga kesehatan dapat memberikan solusi kepada masyarakat, terutama penulis resep nanti. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan obat, atau mungkin datang ke apotek atau ke obat, yang ingin mencari obat sediaan sirup, mohon diedukasi yang baik, biar masyarakat tidak gaduh. Artinya, diberikan solusi. Nah inilah peran edukasi, komunikasi teman-teman tenaga kesehatan, baik yang di apotek maupun di toko obat. Monggo, ini kita kelola dengan baik agar tidak muncul kegaduhan di masyarakat. Karena kalau ini kita biarkan, kita jawabnya bahwa semua sirup ditarik nanti juga malah gaduh. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan saatnya kita bangun ini untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat, mencarikan solusi alternatif. Ya, yang masyarakat sudah terbiasa dengan sirup, bagaimana caranya kita ya bisa mempengaruhi dalam hal positif, mencarikan solusi, meyakinkan mereka agar pasien menjadi yakin terhadap penggunaan obat yang diberikan solusi itu. Inilah peran dari apoteker, TTK yang ada di apotek. Kemudian semua tenaga kesehatan untuk turut serta mensosialisasikan atau mengedukasi kebijakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tersebut kepada masyarakat secara bijak, tanpa munculnya kegaduhan. Sehingga kita punya peran bagaimana kita mengamankan agar suasana menjadi adem. Jangan sampai nanti kita malah bikin suasana yang panas, tambah gaduh. Kita sebagai orang kesehatan bagaimana mengamankan situasi ini. Situasi yang tidak baik, tapi bagaimana kita bisa ngerem, memitigasi ini sehingga masyarakat tidak ikut gaduh. Nggak usah panik, masih ada opsi-opsi obat yang lain. Bapak Ibu, ini edukasi kepada masyarakat, misalnya. Sebagai contoh ini misalnya, perlunya kita bisa mengedukasi ini berbagai, misalnya tenaga kesehatan, dokter, perawat, ya. Perlunya kewaspadaan orang tua yang memiliki anak termasuk terutama usia yang kurang dari 6 tahun ya dengan gejala penurunan volume atau frekuensi urin atau tidak ada urin tadi disampaikan Dr. Nurul ya. Dengan atau tanpa demam atau gejala prodromal lain ya. Ya, intinya adalah kalau ketemu seperti ini ya masyarakat sambil kita edukasi untuk dapat segera ke fasilitas kesehatan terdekat biar nanti dilakukan anamnesa sehingga ditindaklanjuti. Kemudian edukasi berikutnya adalah orang tua yang memiliki anak terutama usia balita untuk sementara tidak mengkonsumsi obat-obat yang didapatkan secara bebas. Ya, ini perannya teman-teman
apoteker di apotek ini, teman-teman TTK yang di toko obat, ya, tanpa anjuran dari tenaga kesehatan yang kompeten sampai dilakukan pengumuman resmi. Artinya tidak boleh menggunakan obat-obat bebas secara sembarangan dia, ya, sehingga sebisa mungkin dia atas nasihat dari tenaga kesehatan itu. Apalagi yang sediaan sirup apalagi ya. Kemudian edukasi berikutnya adalah perawatan anak sakit yang menderita demam di rumah lebih mengedepankan tata laksana non farmakologis. Ya, sehingga kalau beberapa waktu lalu mungkin bentar-bentar demam, kemudian panik cari obat, ya, bisa disarankan dengan terapi non farmakologis seperti mencukupi kebutuhan cairan, kompres dengan air hangat, menggunakan pakaian yang tipis, ya. Nah, dan jika terdapat tanda-tanda bahaya, segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mari kita diskusi bersama terkait hal ini. Kita membicarakan ini situasi yang tidak mengenakan bagi para pengusaha barangkali, bagi teman-teman yang punya usaha di bidang apotek, ya, di toko obat, di klinik, yang mungkin mempunyai obat-obat sediaan sirup yang cukup banyak, mau diapain? Apalagi kalau sampai nanti kebijakannya itu nggak keluar-keluar. Nah, marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan masalah ini segera terselesaikan, ada solusi yang terbaik, kemudian semuanya nanti mudah-mudahan tidak sampai terjadi obat-obat kita ide, kemudian diketemukan masalahnya sehingga bisa segera ada solusi yang terbaik terhadap sediaan farmasi, terutama yang bentuk sediaan cair. Demikian yang dapat saya saturkan kepada Bapak Ibu, sekali lagi tidak dalam rangka menggurui, hanya mempersepsikan dari surat edaran itu. Mari kita diskusikan bersama, ada permasalahan kita diskusikan, kita carikan jalan keluar, kita bukan untuk saling menyalahkan, tapi mencari solusi dengan adanya edaran dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturkan ke Bu Kadin selaku moderator. Terima kasih para narasumber, Pak Dr. Nurul dan juga Pak Wasilin atas materinya. Selanjutnya kita masuk pada acara diskusi. Tadi di chat sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti Pak Dr. Nurul dan juga Pak Wasilin bisa menjawab. Pertanyaan pertama dari Bu Supriyatni. Itu pertanyaan ditujukan pada Pak Dr. Nurul, menanyakan apakah setelah dirawat intensif pasien bisa sembuh. Terus kemudian dari Bu Santi itu menanyakan jika anak dilakukan HD itu berapa kali harus dilakukan HD. Itu pertanyaan untuk Dr. Nurul. Kemudian yang untuk Pak Wasilin, ada pertanyaan dari Bu Yumrotul. Apakah penghentian sirup ini hanya untuk anak-anak saja? Bagaimana dengan orang dewasa? Apakah orang dewasa boleh mengonsumsi sirup? Gitu. Monggo Pak Dr. Nurul untuk bisa berkenan menjawab dan juga Pak Wasilin. Pak Dr. Nurul, monggo. Ya, terima kasih. Tadi apa ya? HD ya. Yang pertama apa tadi, Bu? Pertama, apakah pasien anak yang sudah dilakukan perawatan intensif bisa sembuh? Kemudian jika dilakukan HD, berapa kali dilakukan HD begitu? Ya, terima kasih. Ini sebetulnya kalau ikut bergabung Dokter Tari mungkin lebih paham ya. Kalau dari keterangan yang ada itu kan dari 200 sekian pasien tuh yang meninggal nggak salah 60 berapa itu ya. Artinya yang lain kan sembuh ya. Jadi secara apa namanya prinsipnya biasanya kalau AKI itu anak gagal ginjal akut, artinya dia mendadak ya, bukan yang kronik, bukan yang sudah berulang-ulang ya, atau yang bukan yang sudah menaun. Biasanya pada AKI atau gagal ginjal akut ini kalau penanganannya cepat dan bisa diatasi faktor penyebabnya ya, bisa sembuh dengan baik ya. Kadang-kadang walaupun kadang-kadang perlu dilakukan
hemodialisa, tergantung berat ringannya atau tergantung dari penyebab aki. Kalau tidak salah aki itu ada yang renal, prerenal, dan postrenal. Sebabnya di mana? Yang kasus ini mestinya karena kalau betul karena obat tadi, karena campuran obat tadi, mestinya yang renal. Jadi penyebabnya dihilangkan dulu harusnya. Nah, kalau kerusakannya tidak permanen, biasanya pada aki itu tidak permanen dan ditangani dengan baik ya bisa sembuh. Kemudian berapa kali HD itu tergantung berat ringannya pasien, komplikasinya juga. Biasanya kan komplikasinya selain anuri atau oligouri, kemudian bisa terjadi koma, misalnya uremik, bisa terjadi gangguan elektrolit juga, hiperkalemi biasanya. Nah, ini tergantung berat ringannya penyakit ya. Jadi HD-nya itu tidak tentu. Kalau dia aki dan ditangani dengan baik dan bisa pulih kembali, dia bisa baik, tapi sebagian bisa jadi kronis atau sering nyebutnya CKD. Jadi kalau sudah CKD biasanya ya HD-nya rutin, walaupun waktunya juga beda-beda tergantung berat ringannya pasien. Begitu Bu. Mungkin kalau ada yang mau menambahi silahkan. Iya, terima kasih Dr. Nurul. Kemudian dilanjutkan untuk Pak Wasilin, ada pertanyaan tadi, apakah untuk batasan usianya ada yang bisa memanfaatkan yang menghentikan sirup ini, dan juga mungkin kalau vitamin bagaimana gitu. Matur nuwun, ini sama-sama kita mempersepsikan dari peraturan Menteri Kesehatan. Surat edaran, maaf, surat edaran Menteri Kesehatan. Bahwa di dalam surat edaran itu tidak menyebut tentang penggunaan untuk siapa. Tidak menyebut. Ya. Sehingga ini intinya adalah, kalau saya melihat dari surat edaran ini, pemerintah ingin mengamankan obat sediaan ini tidak sampai pada masyarakat. Ya, nanti kalau ada masyarakat misalnya yang maaf ini, yang walaupun ini kasus ini adalah kasus pada anak-anak, tapi tentunya pemerintah ingin mengamankan. Jangan sampai nanti kalau masih beredar bisa disalahgunakan juga. Nah, sehingga edaran itu tidak menyebut, ya, intinya adalah obat sediaan cair untuk tidak digunakan dulu. Tidak digunakan. Sehingga kita amankan. Yang di rumah sakit kalau ada resep yang sediaan cair ya tidak diberikan dulu. Tidak melihat ini pasiennya dewasa, pasiennya nggak ada masalah. Belum bicara itu. Pemerintah masih mengambil cara yang sangat makro, besar, ya kan? Karena mitigasinya masih mitigasi besar ini. Artinya untuk mengamankan, ya udah obatnya diamankan. Karena hal yang perlu difahami adalah bagian dari pelarut yang kadang-kadang ada etilen glikol atau dietilen glikol. Justru bahan itulah yang membahayakan sebenarnya, ya kan? Yang membahayakan, yang nanti kalau muncul itu akan menyerang pada saraf, pada jantung, ya, pada ginjal, itu yang membahayakan itu. Jadi walaupun kasus-kasus yang ada ini adalah pada gagal ginjal akut pada anak, tetapi pemerintah sesuai edarannya itu pokoknya obat-obat sediaan cair untuk tidak diresepkan dulu. Ya, apotek tidak boleh untuk menjual dulu, toko obat tidak untuk menjual dulu, jadi tidak melihat siapa yang menggunakan. Tapi intinya adalah barang-barang itu ya endingnya diamankan dulu. Itu Bu Eka, Bu Zumrotul, mudah-mudahan bisa difahami ya. Ini sama-sama mempersepsikan surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan. Silahkan dibaca lebih teliti, di situ nggak nyebut apa-apa, tidak menyebut kalau digunakan untuk ini boleh, enggak ada. Sehingga bahasanya adalah letterlock seperti itu. Itu pemahaman saya Bu Ika dan juga Bu Zumrotul. Matur nuwun. Ini ada mungkin pertanyaan sama, hampir sama Pak Nur, Pak Wasilin. Siap. Termasuk semua jenis obat yang berbentuk sirup ya tidak? Mungkin obat vitamin, obat ya. ada tadi ambroxol dan lain sebagainya. Oke. Iya, karena yang dicurigai adalah pelarutnya, bukan obatnya. Ya. Jadi di dalam sediaan sirup itu yang dicurigai adalah pelarutnya. Nah, sambil pemerintah masih melakukan, saya kemarin malam komunikasi dengan teman saya, salah satu direktur di Badan POM,
saya komunikasi bahwa mereka juga sedang melakukan, saya nanya, kenapa Badan PON belum melakukan rilis? Jawabannya adalah, kami masih melakukan penelitian, berjalan terus dengan IDAI, ya, berjalan terus mereka. Nah, tapi pemerintah ingin mengambil langkah yang tidak mau kecolongan pemerintah. Karena ini masih ada hal-hal yang mengkhawatirkan, sehingga pemerintah sedang mengambil langkah. Saya yakin pemerintah pada saat mengeluarkan surat edaran ini sudah dipikir masak-masak. Apa kira-kira resiko-resikonya, tapi barangkali pemerintah berpikir lebih baik mengamankan kesehatan masyarakat, ya, karena toh ini obat-obat ini masih diamankan dulu, dan diharapkan pemerintah juga masih berpikir masih ada opsi-opsi obat lain yang bisa digunakan, artinya tidak tutup, nah, kecuali kalau semua obat nggak boleh digunakan, lain cerita. Jadi sekali lagi, walaupun itu vitamin, sekali lagi yang dicurigai adalah larutannya, Bapak Ibu, bukan nama obatnya, bukan vitaminnya, bukan apanya. Itu Bu Ika yang dapat saya sampaikan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Wasilin, saya kira cukup jelas. Selanjutnya ada yang raise hand ini, monggo dipersilahkan Pak Dr. Hendy. Pak Dr. Hendy, monggo. Terima kasih. Kedengar Bu suara saya Bu? Dengar. Bagus, Narasumber ya. dengar ya? Iya, bagus. Ini beberapa pertanyaan ya, mungkin saya untuk Pak Dr. Nurul, mungkin juga Dinas, juga Pak Wasilin. Yang pertama, Siap. Untuk melakukan penyelidikan epidemiologi, apakah ada form khusus? Saya tanyakan form khusus, apakah ada? Kemudian kalau kami di FKTP menemukan kasus, ya tentunya ini tadi kasusnya suspek ya, berarti untuk menjadi untuk diperiksa lebih lanjut harus diperiksa laborat dan USG. Kemana kita harus merujuk? Apakah ada rumah sakit tertentu yang akan menjadi rumah sakit rujukan? Apakah semua rumah sakit itu sudah siap? Oke. Kemudian yang berikutnya, karena ini berhubungan dengan yang tadi yang disampaikan Dr. Nurul, bahwa untuk tadi yang kedua itu obat yang digunakan dipakai oleh suspek tadi kan dikirim untuk uji toksikologi, berarti kan yang melakukan itu kan rumah sakit. Nah, itu terkait dengan rujukan tadi, apakah sekalian dengan membawa obatnya, ataukah kami yang harus mengirimkan ke rumah sakit ataupun kemana. Kemudian untuk Dr. Nurul juga, kalau misalnya kita menemukan kasus, kemudian mau merujuk, misalnya rujukannya tidak bisa di hari itu, apakah itu berbahaya gitu loh. Misalnya kita harus menunda 1 hari, kemudian apa yang mungkin kita pesankan untuk keluarganya. Demikian Pak, pertanyaan dari saya. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan termasuk kebijakan dari Kepala Dinas. Mungkin Ibu Kepala Dinas dahulu bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Hendy. Terkait dengan nek nang puskesmas mendapatkan kasus itu terus kemana? Ya. Pak Bu Ika, ada ya Bu Ika, Bu Dokter Ika? Pak Pus soalnya tidak hadir. Ini ada Bu Dokter Ika. Pokoknya nek kami ada kasus tak cemplungke mau nggak mau rumah sakit Citra kudu nampa sik apapun keadaannya. Ngoten terkait dengan kasus Pak Hendy rujukan kasus. Apa-apa pokoknya ke Citra, kalau nggak Citra ke Cokro. Itu yang pertama. Terus yang kedua, forum-forumnya itu ada Pak Hendy. Nanti kalau forum-forumnya kalau kita sudah forumnya forum SKDR. Terus kalau kami sudah penjenengan sudah merujuk ke rumah sakit secara berjenjang, nanti kita koordinasi lebih lanjut terkait pelaporannya. Ngoten Pak Hendy yang dari dinas. Monggo yang dari yang lain Bu Ika. Mohon maaf Bu, sekali satu lagi untuk yang rujukan ke Citro mungkin BPJS juga diketik ya Bu ya. Takutnya nanti dari BPJS itu tidak ada. Kalau misalnya pasiennya memakai JKN, itu kan rujukannya kan harus berjenjang dan itu kadang-kadang sulit untuk membuka rujukan ke Citro. Mohon untuk bisa dikondisikan Bu. Siap. Terkait rujukan berjenjang sesuai dengan rujukan berjenjang tersebut Pak Hendy. Terima Monggo, kasih. lanjut. Untuk Dr. Nurul tadi pertanyaan dari Pak Hendy, jika terlambat merujuk apakah berbahaya? Ya, berbahaya sekali. Langsung rujuk aja Pak Hendy. Ya, jadi kalau sudah ada suspek dulu, ya,
suspek itu segera dirujuk saja. Tadi kan kalau sudah ada suspek, maka kita harus memeriksa ureum kreatinin. Ya. Otomatis di puskesmas kan kayaknya belum tersedia, ya. Itu harus segera dirujuk ya, karena harus kita cek ureum kreatinin untuk melihat ini sudah probable atau masih suspek ya. Dan setelah di rumah sakit pun kita hanya 24 jam kalau tidak tertangani tidak baik langsung kita rujuk ke rumah sakit yang ada dialisis, hemodialisisnya. Ya, jadi memang harus cepat malah. Jangan ditunda. Saya kira langsung begitu ketahuan suspek langsung alurnya kan juga gitu. Kalau ada anak kurang dari 18 tahun dengan anuria atau oliguri ya, baik demam atau tidak, langsung periksa ureum kreatinin. Nah, setelah itu baru kita lihat normal atau tidak. Ya, kalau normal, lihat ada indikasi rawat inap atau tidak. Ya, otomatis ini kan pasti kalau ngecek ureum kreatinin, ya misalnya mau dicek di luar puskesmas dan bisa, ya monggo dicek ureum kreatinin dulu. Nah, misalnya ada tidak normal, ya pasti harus segera dirujuk. Kalau normal, kita lihat ada indikasi rawat inap atau tidak. Jadi jangan ditunda-tunda saya kiranya. Gitu Pak. Non sewu, nimpali sekalian. Jadi kalau ada suspek atau probable langsung lewat UGD saja, Pak Nurul? Iya, mestinya segera itu. Setuju Pak Hendi? Iya, Bu. Masalahnya tadi kalau ke Citro kan biasanya jam pelayanan pagi kalau ke Poli gitu loh. Tadi Pak Dr. Nurul kan juga menjelaskan bisa rawat jalan ataupun rawat inap. Tapi kalau misalnya pasiennya datang pas siang di puskesmas misalnya, kita mau ngerujuk kan berarti kalau ke Poli kan berarti harus 1 hari kemudian gitu loh. Kalau harus hari itu juga ya harus difasilitasi rujuknya ke IGD. Ya, saya kira kalau anuri itu kan bisa dikatakan sebagai gawat. Gawatan ya. Setuju. Kan menyangkut visibilitas dari ginjal toh itu, vitalitas ginjal. Gitu. Terus setuju Pak Nurul. Ya, monggo Bu Eka. Nambah dikit mungkin Bu Kadin, Bu Ika. Nambahkan sedikit yang kaitannya dengan form-form tadi. Ya, Dr. Hendi katanya dengan form itu ada di tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut. Jadi di keputusan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan 2022 ini ada formnya. Cukup banyak ini yang harus diisi untuk form melakukan penyelidikan. Jadi sudah tinggal centang-centang saja. Sehingga ada listnya, kita dipandu di situ. Jadi ada listnya, termasuk tadi misalnya rumah sakit yang bisa untuk dirujuk tadi ya. Kalau yang dekat dengan kita ya Karyadi, Sarjito. Kalau laboratorium toksikologi klinik itu ternyata di bidang lab forensik Jawa Tengah. Itu surat edarannya seperti itu. Mungkin nambahkan itu aja Bu Ika, biar matur. Untuk yang ngirim obat berarti dari rumah sakit ya Pak ya? Ya, barangkali yang terakhir kan. Yang terakhir menerima, karena yang merujuk ke Karyadi, ke katakanlah misalnya Sarjito, kan tentunya dari rumah sakit, sehingga tentunya dari rumah sakit nanti yang ngemas lagi. Cuma tolong untuk tetap dibawain, itu aja. Obat-obat yang sebelumnya digunakan pasien. Pokoknya Citra siap ya Bu Ika. Ya. Ya Bu Ika. Tapi di puskesmas mestinya disiapkan. Halo. Gimana Pak? Obat-obatan yang yang dikonsumsi itu dari puskesmas sudah dilacak, jangan nunggu. Iya, maksudnya kita lacak. Mungkin kan yang mengirimkan, mempacking dan mengirimkan itu maksud saya. Yang mau packing puskesmas juga bisa kayaknya ya. Bisa. Pas akhir rumah sakit lain boleh packing nggak keliru. Nggih. Bagian surveillance Bu Kadin itu nanti jatahnya surveillance. Ya. Ye. Lanjut Bu Eka. Ada yang raise hand juga tuh. Bu Eka ada yang raise hand. Ada yang raise hand lagi Bu Susi Lawati, monggo dipersilahkan. Kak Dokter Hendi dulu tadi loh, Dokter Dendi yang dari Kasih Ibu. Oh ya, saya nggak lihat monggo.
Siap. Sugeng dalu Yang dari matur kakek nuwun. Ibu. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Bu Kadinkes, para narasumber. Nggih. Ada pertanyaan yang kebetulan tadi kami juga bertemu dengan pasien dan mungkin keluarganya. Kebetulan mereka menanyakan, karena mereka mungkin sudah membaca lewat medsos, yang dimaksud dengan sediaan cair, saya tertarik dari yang disampaikan oleh Pak Nasikin. Saya buka sebentar ya. Jadi, apakah sediaan cair tersebut adalah yang dimaksud hanya sediaan sirup jadi yang lewat jalur oral? Ataukah itu juga termasuk sediaan injeksi, tetes mata, tetes telinga, kemudian suppositoria yang berbentuk cair? Ataukah itu juga yang disebut sediaan cair? Karena di surat edarannya yang saya baca di situ memang sediaan cair garis miring sirup. Jadi mungkin kalau persepsi saya itu sediaan cair sirup jadi yang melewati jalur oral. Sedangkan yang injeksi tetes mata, tetes telinga, atau mungkin tadi suppositoria, apakah juga terinclude di situ atau mboten? Menika yang pertama. Kemudian saya tadi juga sempat ditanya dan saya mungkin belum mendapat referensinya. Pak, apakah juga di negara-negara lain Asia diterapkan kebijakan serupa dan mungkin apa dasarnya? Nggih, namung menika keman. Matur nuwun Bu Darmi, para narasumber. Matur nuwun sugeng dalu. Monggo langsung Pak Wasilin. Ya. Oke, matur nuwun. Tadi kami sudah menyampaikan di awal. Nah, sekali lagi, ini kita mempersepsikan bersama surat edaran. Ya, tadi saya menyampaikan adalah sirup, kemudian emulsi, kemudian saya sebut tadi oral drop. Nah, saya nyebutnya oral drop karena untuk menggambarkan bahwa itu adalah oral drop yang diminum, ya, drop yang diminum. Nah, kemudian bagaimana dengan sediaan injeksi? Nah, kalau persepsi saya tidak, ya tidak. Sehingga satu, lagi-lagi saya matur bahwa sebenarnya yang dicurigai oleh pemerintah adalah etilen glikolnya atau dietilen glikol yang itu biasa suka ditambahkan pada sediaan sirup. Jadi etilen glikol atau dietilen glikol yang sering ditambahkan pada sediaan sirup itu, sehingga seperti suppositoria tidak termasuk, ya tidak termasuk. Ya. Injeksi ya tidak termasuk. Pada saat pemerintah menyebut sediaan injeksi nggak akan menyebut dengan istilah sediaan cair, pasti akan menggunakan istilah sediaan injeksi. Itu sekali lagi itu persepsi kami, ya. Kemudian kaitannya dengan bagaimana dengan kebijakan yang dilakukan di negara lain. Saya terus terang belum begitu mencermati tentang kebijakan yang dilakukan di negara lain, ya, daripada nanti saya salah membaca, mempersepsikan. Yang jelas kalau saya mencermati dari surat edaran ini adalah adanya kejadian-kejadian yang barangkali sampai dengan saat ini belum dipastikan dan dugaannya adalah karena dari sediaan sirup yang terkontaminasi dengan etilen glikol atau dietilen glikol, maka pemerintah mengambil langkah yang sangat besar ini sebenarnya, yang sangat besar masih, sehingga belum begitu mengarah. Mereka mengambil langkah, ya sudah, yang sirup kita amankan dulu, tapi saya yakin barangkali mereka sudah juga punya pemeriksaan pendahuluan. Cuma barangkali karena mungkin datanya belum lengkap, belum berani diekspos, sehingga mereka juga cukup hati-hati, karena pada saat sudah mengekspos untuk dihentikan misalnya, kalau ini kan dalam arti kata dikarantina dulu lah, diamankan dulu, tidak digunakan dulu. Bukan dalam rangka nanti yang ada untuk ditarik, dikembali, bukan seperti itu. Dimusnahkan belum. Jadi belum mengambil langkah-langkah hukum yang seperti itu. Ini adalah langkah dalam rangka kehati-hatian. Yang penting kita amankan dulu, kalau toh terjadi nanti adalah penyebabnya dari sediaan sirup itu, maka pemerintah sudah mengamankan. Ya. Tadi saya di grup ada yang bertanya, kalau dari pabriknya sudah memberikan informasi bahwa sirup kami bebas dari etilen glikol atau dietilen glikol, ya kan? Ya, kalau saya membaca surat edaran dari Dirjen sekaligus ini, Dirjen Pelayanan Kesehatan, di surat Dirjen tidak menyebut sama sekali bahwa kalau pabrik yang sudah terbukti, ya kan, terbebas dari dietilen glikol atau etilen glikol boleh digunakan. Tidak ada kata itu. Karena siapa yang memeriksa? Tentunya yang memeriksa nantinya juga akan ditetapkan. Dalam hal ini negara yang diwakili oleh Badan POM. Jadi barangkali tidak hanya oleh pihak pabriknya, biar independen. Ini pendapat saya kaitannya dengan
kecurigaan itu. Mungkin demikian Bu Ika, mudah-mudahan Dr. Dendi bisa difahami apa persepsi saya. Sekali lagi ini adalah diskusi mempersepsikan surat edaran yang baru terbit, baru kita terima tadi pagi. Ada yang bertanya masih ada hubungannya dengan etilen glikol tadi Pak Wasilin. Ya, bagaimana dengan yang dry? Ya. Yang dry sirup itu apakah juga terjamin tidak mengandung itu? Ya, terima kasih Bu Ika. Ya, pertanyaan yang menarik memang selalu berkembang, ya kan? Ya. Yang mau menjamin 100% ya tentunya semuanya kita belum ngecek ya. Tetapi kembali ke tadi ya, kalau sediaan yang sirup kering itu kan digunakannya adalah kita melarutkan sendiri ya, melarutkan sendiri dengan air ya, itu sehingga dipersepsikan bahwa itu insya Allah masih aman lah, ya kan? Tapi siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Negara saja kemarin kan katakanlah sangat yakin tuh Badan POM merilisnya, di kita nggak ada, sangat tenang kan, sangat tenang itu. Tapi kan tiba-tiba ya kemarin di pusat juga begitu kegembitanya, makanya sampai malam mereka mengadakan rapat sehingga muncul itu. Nah, sehingga kembali ke sediaan sirup kering, kalau pandangan saya, ya pandangan saya bisa berbeda. Itu adalah insya Allah belum termasuk itu, ya belum termasuk itu. Tapi kalau nanti ada dinamika perubahan apa, ya kita tidak mengerti atau mungkin nanti ya tadi, oh ternyata ini aman, nah kan bisa juga dicabut itu. Sehingga saat ini seperti itu pandangan saya, Bu Ika, ya bisa berbeda-beda karena semuanya tidak punya alat uji saat ini kan. Nah, sehingga kalau persepsi saya adalah biasanya untuk etilen glikol itu yang sirup-sirup yang sudah jadi. Gitu Bu Ika. Terima kasih Pak Wasilin. Selanjutnya yang raise hand berikutnya Bu Susilawati. Bu Susilawati masih bergabung? Kalau enggak mau ke Bu Listiana Basuki. Pak Andi Haris juga Bu Eka. Ini monggo Pak Andi Haris. Pak Andi Haris. Bu Susi, Bu Listiana Basuki. Sudah. Oh, sambil ini mungkin Bu Ika, ini ada pertanyaan ini dari Mbak Puput Fitriana. Ya terkait dengan dry sirup tadi. Bagaimana untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa itu sama-sama sirup? Ya, tentunya kita edukasi bahwa kalau dry sirup itu kan yang melarutkan pelarutnya kita sendiri. Ya, yang menambahkan adalah kita tambahkan sendiri, ya kita pastikan ya mudah-mudahan di airnya tidak terkontaminasi. Insya Allah aman, insya Allah ya. Sehingga beda dengan tadi yang sirup, kan sirup ada dua, ada sirup memang yang pelarutnya sudah disiapkan dari pabrik, sama sirup yang pelarutnya ditambahkan oleh pada saat mau digunakan, kaitannya dengan stabilitas obat itu yang tidak tahan lama pada sediaan media air ya, media cairan ya. Sehingga edukasinya adalah kita jelaskan bahwa kalau yang sirup bukan sirup kering adalah pelarutnya sudah disiapkan dari pabrik. Ya. Kemudian kalau yang dry sirup atau sirup kering, ya yang pelarutnya disiapkan di apotek atau di rumah sakit yang melakukan pengoplosan itu, atau mungkin justru pasien yang melakukan pengoplosan obat itu. Begitu Bu Ika. Ya, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan untuk Bu Kadin. Bagaimana pembiayaannya jika pasien tidak mempunyai jika pasien tidak memiliki BPJS, pembiayaannya sumbernya dari mana? Saya takon Bu Eka, Bapak Ibu, terkait dengan kasus ini kan kriteria KLB, ya, kriteria KLB tentu saja kami nanti berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Ini pembiayaannya dari mana? Seandainya ini termasuk kriteria KLB-nya hanya di Purworejo, ya pembiayaan nanti dari APBD 2. Karena kalau kriterianya KLB-nya di Purworejo, tidak KLB seperti pandemi COVID yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan,
KLB-nya hanya KLB kita lokal yang menetapkan kami, ya tanggung jawab kami. Itu Bapak Ibu. Tetapi kalau tidak KLB, ya jadi tetap pembiayaannya sesuai regulasi yang ada, yang nganggo BPJS kalau yang punya BPJS. Itu Bapak Ibu. Terus terkait dengan sampel-sampel, nanti kami berkoordinasi, misalnya ada kasus di Rumah Sakit Citro, atau di Rumah Sakit Cokro, atau di rumah sakit manapun, kami berkoordinasi, sampel kami yang mengirim termasuk pembiayaan juga dari kami. Ngoten Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Kadin. Bu Listiana Basuki, Bu Susi yang masih raise hand, masih bergabungkah? Kalau di chat ini sepertinya pertanyaannya masih mirip-mirip, tadi semuanya sudah disinggung dan sudah terjawab semua. Masih ada lagi yang ingin didiskusikan? Bapak Ibu? Bagaimana ini kalau bisa kita akhiri? Bisa, Bu Eka. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Para narasumber yang saya hormati atas ilmunya, pencerahannya, dan juga kepada Bu Kadin, terima kasih atas pengarahan dan kebijakannya tadi, sehingga kita semua nanti bisa melakukan antisipasi seandainya di Purworejo terjadi kasus ataupun baik suspek maupun probable. Mudah-mudahan tidak terjadi, sehingga kita sedini mungkin bisa mengatasinya, jangan sampai terjadi lonjakan kasus yang cukup banyak. Kemudian tadi juga ada pesan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, tapi dengan cara yang baik supaya tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Dan ini tentunya sudah bekal yang sangat bagus dari para narasumber untuk pengetahuan kita, nanti bisa menjelaskan kepada masyarakat luas. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai moderator. Atas tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kepada Ibu Kadin bisa mohon untuk menyampaikan closing statement-nya kepada kita semua, monggo. Selanjutnya langsung ditutup saja nggih Bu Kadin. Oh, terima kasih Bu Eka. Bapak Ibu, kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tadi jam 17.44, kami 17.44 ya barusan sore tadi, kami mendapatkan titipan surat dari dari Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, untuk menyampaikan edaran kepada Sekda Kabupaten Kota. Nah, kami edaran tersebut besok kami tidak lanjuti Bu Eka ini, besok didraft lagi menjadi edaran Sekda ke kecamatan dan desa untuk besok. Ini bagiannya kami ya. Terus berikutnya edukasi ke masyarakat besok kami sampaikan lewat radio Irama FM jam 19. Mohon narasumber besok siap-siap lagi jam 19. Terus untuk Bapak Ibu, untuk yang toko-toko modern, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas KUKMP untuk membuat edaran ke toko-toko modern sesuai dengan isinya, sesuai dengan yang kita bicarakan tadi. Karena di toko-toko modern tersebut juga menyediakan obat bebas atau obat bebas terbatas, seperti yang kita tahu semuanya. Jadi itu nanti kewenangan dari Dinas KUKMP. Nah, kalau yang toko-toko ataupun masyarakat lain yang belum terjangkau oleh tadi yang kita buat edaran yang untuk ke kita sendiri, ke Vaskes ya, Vaskes, apotek dan lain-lain tadi, toko modern sudah, yang lain kami nanti edaran Sekda, dan edaran Sekda juga untuk kita semua plus menjangkau yang lain yang belum termasuk dalam edaran kita. Jadi ini 2 hari ini pokoknya kita maraton, intinya untuk memberikan memberikan
perlindungan kepada masyarakat, kita sangat hati-hati, kita berpedoman pada edaran dari Kementerian Kesehatan ini. Ngoten Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan, saya ulangi ya, saya ulangi ini paling 1 menit. Nomor 1, tenaga kesehatan untuk sementara tidak meresepkan. Yang pertama, yang kedua, seluruh apotek dan toko obat, bukan hanya apotek saja. Kalau di edaran kementerian kan toko obat, apotek, kami tambahin toko obat. Sementara tidak menjual, ya, tidak menjual, dan seterusnya sudah Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian apabila menemukan resep atau menerima resep apotek nih, menerima resep yang ada sediaan bentuk cair, dikomunikasikan kembali dengan dokternya. Kemudian seluruh vaskes di Kabupaten Purworejo untuk melakukan rujukan apabila ditemukan AKI, puskesmas dan FKTP ini, mohon maaf, wes pasrah ke rumah sakit saja kalau menemukan suspek ataupun probable AKI. Terus, tapi kita tetap melakukan penyelidikan epidemiologi ya Bapak Ibu. Terus memasukkan tadi ya apa yang kita temukan, memasukkan di RS online atau di SKDR. Kemudian besok ini bersama-sama melakukan edukasi. Kita edukasi semuanya ya, semua fasilitas kesehatan, kita semua menjadi promotor kesehatan nih. Jadi semua tenaga kesehatan ini menyampaikan kepada masyarakat terkait ini, termasuk besok yang di Irama FM. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk khususnya untuk masyarakat Purworejo dan semuanya. Ngoten, mohon maaf ada kesalahan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo. Surat edaran sudah kami Matur nuwun sampaikan. kepada Bapak narasumber berdua, matur nuwun kepada semuanya, dokter spesialis, apoteker semua, dan perawat, rekan-rekan semuanya, direktur rumah sakit. Nggih, monggo ndereke sugeng istirahat. Nggih, Bu. Matur nuwun sami-sami. Nuwun.